digantikan Irsad Maulana. Sedangkan Malaysia belum terjadi pergantian pemain. Oh, namanya Irsad menggantikan Zuham. Sedangkan Lerby menggantikan Boas. Ya, Lerby pernah berbaju untuk Bali United, kemudian sekarang perform dia bagus di PBFC, Bung Adi. Samburnio ya. Ini terjadi pelanggaran pemain, terjadi pelanggaran, dijatuhkan tadi Amri Yahaya. Sebuah situasi yang cukup berbahaya, dan sekarang ban kapten berada di lengan kiri dari Andik Firmansyah. Pemain yang di Selangor pun di beberapa pertandingan terakhir juga menjadi kapten kesebelasan Selangor. Sebuah prestasi yang sangat bagus bagi para pemain Indonesia di luar negeri, dan kini Andik menjadi kapten tim nasional senior untuk pertama kalinya, Bung. Betul. Ya, Andik mengganti posisi dari Boas Sarosa yang sudah memberikan 2 gol dan 1 assist. 3 gol tertinggal Malaysia. Tendangan bebas dihadapi oleh Safawi Rashid dan juga Bahtiar Bahtiar sudah berbahaya, membentur pagar hidup Indonesia. Tendangan dari Safawi Rashid, uang emas yang disia-siakan para pemain Malaysia. Beruntung tendangan dari Safawi Rashid tadi melebar jauh sehingga tidak merubah kedudukan, menjadi masih tetap 3-0. Tendangan gawang Andutani nampak rintik-rintik hujan membasahi Stadion Manahan. Irfan Bahdim, cantik sekali Irfan Bahdim, Bung Supri. Betul, kematangan kembali saya katakan, kecerdasan dia dalam melakukan melewati pemain belakang dari Malaysia. Dengan satu sontekan dia melakukan shooting. Nampaknya pengaruh bermain di Jepang cukup baik sekali buat Irfan Bahdim, Bung. Ya, ada hal yang sangat luar biasa ya, terutama bagaimana gaya dia dalam mau melewati pemain belakang dari Malaysia, Bung. Cukup percaya diri, Bung. Ya. Kembali Malaysia menguasai bola. Tadi Fadli Sas sudah kepada Amri, kurang cermat kontrolnya tadi. Roni Harun menyundul bola ke belakang kepada Fadli Sas. Ada Roni lagi. Davis, cantik sekali Davis. Ke belakang kepada Fadli Sas. Siapa akan diberikan ke tengah dia? Badal Bahtiar langsung jauh ke depan. Ada Amri Yahaya. Amri maksudnya pendek tadi, umpan terobosan kepada Thomas Davis, namun dibaca dengan sangat cantik sekali oleh Abdul Rahman. Badal Bahtiar kembali membentur dari Lerby tadi. Wanzak kuasai bola, masih Wanzak, pendek kepada Badrol, masih Badrol Bahtiar, langsung jauh ke kiri. Safawi Rashid tadi angkat langsung ke penalti, berbahaya. Ada Fahrudin, kuasai Indonesia sepenuhnya. Lerby, bagus sekali Lerby. Apa yang terjadi? Ditegal tadi Lerby oleh Badrol Bahtiar. Tendangan bebas buat Indonesia, nampaknya sedikit melemah serangan atau tekanan dari Indonesia. Apakah ini ada pengaruh dari pergantian pemain? Iya, ada beberapa rotasi dilakukan oleh Tedwidel ya. Ada beberapa rotasi dilakukan oleh Tedwidel ya. Saat Maulana dimasukkan, pemain dilakukan juga. Kemudian juga ada Lerby Ariandri juga, striker muda yang sejauh ini mempunyai skill dan tendangan-tendangan bebas yang sangat mematikan. Tinggal kembali ke bawah. Itu ada peran Evan Dimas dan Radan itu lebih mengakomodir tengah dari nasional kita. Ini diharapkan supply kepada para striker Indonesia. Betul. Selama jauh babak pertama memang masih terputus sebenarnya. Soal dari Lerby tadi. Abdul Rahman. Bayu tadi. Bayu ke belakang. Fahrudin. Andik Firmansyah mengejar bola. Andik, ada kotak penalti, tidak ada kawan.
Irsyad Maulana, Evan Dimas Darmono, Bayu Pradana. Ke belakang ada Yanto Basna, Benny, Andik Firmansyah. Kurang cermat Andik, dipotong oleh Subramania. Kuasai bola pada pemain Malaysia, Badro Subramania langsung ke depan, berbahaya. Amri Yahya, pelanggaran tadi. Yanto Basna menjatuhkan Amri Yahya tepat di depan mata wasit Taki Al-Jafari. Sebuah pelanggaran yang cukup serius tadi. Ya, sebuah gaya bertahan yang tidak begitu baik ya dari Yanto Basna. Walaupun memang bola sebenarnya masih jauh dari gawang dari Andi Tani. Kuasai bola para pemain Malaysia. Badro Bakhtiar langsung kotak penalti. Ada Fahrudin, Evan Dimas Darmono. Kuasai bola Evan Dimas. Langsung ke depan. Andik Firmansyah dikejar dia. Alif Azrul terlalu jauh. Cita-citanya terlalu tinggi. Andik Firmansyah ingin menciptakan gol dari tendangan yang sangat jauh. Betul, insting sebenarnya di situ ya. Bagaimana Andik melihat Fahmi Jamal keluar ingin melakukan chop atau bola panjang ya. Tapi bolanya tidak begitu akurat. Masih 3-0 Indonesia unggul. Sorak-sorai para pendukung Indonesia yang telah lama menantikan datangnya atau hadirnya kembali sang Garuda di lapangan hijau setelah 1 tahun lebih setelah kisruh sepak bola. Inilah saatnya tim bangkit. Malaysia babak serangan. Thomas Davis, masih Thomas Davis berbahaya, angkat kotak penalti. Ada Fahrudin, cukup baik Fahrudin. Ya, sejauh ini memang posisinya sangat luar biasa. Beberapa kali dia selalu mengantisipasi, melakukan bola-bola intercept dan memblok tendangan ataupun crossing yang dilakukan oleh para pemain Malaysia. Bukan sebuah pelanggaran walaupun terjatuh. Irfan Bahdim masih play on. Lerby tadi. Evan Dimas Darmono kepada Benny Wahyudi. Kembali kepada Evan Dimas. Ke belakang Evan. Ada Fahrudin. Pemain asal Sriwijaya, Bung ya? Betul. Yang besar di Madura United ketika itu. Berbahaya. Amri Yahya. Shooting Amri Yahya. Peluang yang sangat baik disia-siakan oleh Amri Yahya. Pemain asal klub Johor ini sangat menyanyikan peluang. Amri Yahya sangat terbuka lebar. Ya, sudah berdiri bebas tanpa pengawalan. Di situ terlihat bahwa bagaimana koordinasi Fahrudin. Yanto Basna pun juga selalu kesulitan untuk lebih memarking kecepatan yang dilakukan atau pergerakan yang dilakukan oleh Amri Yahya. Dan ini menandakan bahwa kiris ya, pelanggaran dilakukan oleh Azrul Haq terhadap Irfan Bahdim. Berbahaya karena sudah mendapatkan 1 kartu kuning Azrul Haq. Pelanggaran yang cukup keras dari Azrul Haq karena menghadang pergerakan dari Irfan Bahdim. Yanto Basna berusaha dikejar oleh Irfan. Ke belakang Yanto. Andi Tani jauh ke depan. Jatuh di kepala Badro. Ada Irfan Bahdim. Bayu Pradana. Irfan Bahdim. Cantik sekali Evan Dimas. Irsyad Maulana. Masih Irsyad. Berusaha dikejar 2 pemain. Kurang cermat Irsyad. Dan Zat. Arah kotak penalti. Ada Fahrudin. Cukup baik membaca arah pergerakan bola tadi Fahrudin. Kembali para pemain Malaysia mengurung Indonesia. Thomas Davis. Jatuh kepala Bayu Pradana. Lerby kurang cermat kontrolnya. Disakiti oleh Bayu Pradana. Dikejar oleh Irfan Bahdim. Berbahaya. Masih Irfan Bahdim. Irfan Bahdim. Berdua dengan Roni Harun. Masih Irfan Bahdim. Kerjasama dia. Lerby. Masih Lerby. Sehingga dia harus dilanggar oleh Fahmi Zaz. Dan saya pikir adalah area yang sangat ideal untuk tadi. Jika dulu kita mempunyai Firman Utina Dimas Sakti untuk melakukan tendangan bebas di tim ini, kira-kira siapa Bun untuk melakukan tendangan bebas ini Bun? Namanya Evan Dimas bisa diperdayakan atau Irfan Bahdim ya? Kalau mau ngacu di klub ya Aler Biandu juga dia
memiliki kemampuan untuk melakukan bola-bola servis. 9 meter 15 cm adalah jarak bola dengan pagar hidup. Tidak boleh bergerak. Tangan bebas akan dilakukan nampaknya oleh Irfan Bahdim. Bersiap Irfan Bahdim. Cukup ideal. Irfan Bahdim lakukan. Cantik sekali Hairul Fahmi Cekmat untuk mengantisipasi atau membaca arah bola tendangan dari Irfan Bahdim. Kita lihat pemirsa bagaimana tendangan dari Irfan Bahdim. Cukup baik dibaca oleh Cekmat. Tidak berubah kedudukan, masih tetap 3-0 keunggulan tim Garuda atas Harimau Malaysia. Fadlisas berbahaya. Wanzak shooting membentur Fahrudin. Apa yang terjadi pemirsa? Terjadi salah pengertian para pemain Malaysia. Yanto Basna, Evan Dimas, Lerby, Irfan Bahdim, Irfan sudah kepada Lerby, mengharapkan tendangan penalti namun dibiarkan oleh wasit Taki Al Jafari Subramanian. Kurang cermat tadi umpan Irfan Bahdim kepada Lerby, Bung. Betul. Dan memang sedikitnya memang mengenai tangan dari pemain belakang dari Malaysia, Bung Adi. Walaupun wasit tidak memberikan hukuman penalti. Malaysia, Amri Yahaya masuk kepada Wanzak, putus di kaki Fahrudin, masih Fahrudin. Lerby kurang cermat Lerby, lemah datangnya tadi, diputus oleh Wanzak. Ada Badro, Irfan, ada Yanto Basna di sana. Thomas Davis lemparan ke dalam buat Malaysia, berusaha. Apa yang terjadi nampaknya ada pergantian pemain kah? Tidak aktif, Bun. Ya. Bola mendatangi tangan, bukan tangan mendatangi bola itu. Keputusan wasit yang sangat tepat menurut saya. Betul. Ya memang sangat disayangkan ya, sebuah serangan balik yang sebenarnya bisa dimaksimalkan ya. Pergantian pemain nomor punggung 8 Malaysia nampaknya Zakwan akan masuk menggantikan Zafawi Rashid, ini Zakwan. Thomas putus di kaki Evan Dimas, Subramaniam, Bahtiar, Thomas Davis, Roni Harun ke depan, ada Fahrudin, Bursat tadi, Bayu Pradana ke kanan, ada Beni Wahyudi, Andi Kermansyah dibayangi oleh Azrul Haq, masih Andek. Kembali Indonesia membangun serangan. Punggung 12 nampaknya Azwan, Ahmad Azwan tadi masuk menggantikan Amri Yahaya nampaknya, Bung. Betul. Pemain baru, pemain debutan dari TN Team FC. Jelas Al Ghimsri masih belum puas dengan situasi atau perform di tengah dari Malaysia, Bung Adi. Sehingga rotasi harus sering dilakukan. Nomor punggung 6 yang baru masuk nampaknya diganjar kartu kuning oleh wasit Taki Al Jafari karena menghantam tadi Irfan Bahdim, yaitu nomor punggung 6 Sahrul Muhammad Saad menggantikan Fadlisas. Tangan bebas buat Indonesia. Fahmi Cekmat berusaha mengatur pagar hidup para pemain Malaysia. Sahrul Muhammad Saad terkena kartu kuning. Dua pemain Malaysia terkena kartu kuning. Salah satunya adalah Azrul Haq, Abdul Rahman. Tanya dipercaya karena mempunyai kaki kiri. Dengan kaki kiri Abdul Rahman masih menghadap bola. Abdul Rahman lakukan, sudah berbahaya datangnya.
dan menjamping di sisi kanan gawang Fahmi Chehmat tadi, tendangan kaki kiri dari Abdul Rahman. Ya, saya pikir sebuah set piece yang begitu tajam ya. Tinggal bagaimana timing. Di situ ada Yanto Basna, Fahrudin, kemudian juga Irfan Bahdim mampu menyambut umpan silang atau set piece yang dilakukan oleh Abdul Rahman. Dan itu salah satu kekurangan para pemain Indonesia, Bu. Menyambut tendangan bebas, Bu. Betul. Karena di situ akan terjadi bola gol indah ketika penempatan posisi sudah baik, kemudian timingnya yang terpenting. Bukan hanya saat bertahan, menyerang pun Indonesia setelah peninggal Bambang Pamungkas tidak ada lagi pemain yang bisa menyambut tendangan silang, Bu. Betul. Bagus sekali Irfan Bahdim. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran. Sebuah antisipasi yang sangat baik dari Harul Fahmi Chehmat. Hanya mengenai badan dari Irfan Bahdim. Cukup keras nampaknya, Bung. Ya. Pelanggaran itu, betul. Karena mengangkat kaki terlalu tinggi dia. Kakinya Khairul Fahmi masuk ke perut dari Irfan Bahdim. Walaupun dia menguasai bola, namun kakinya menerjang badan dari Irfan Bahdim. Betul, ada faktor kesengajaan di situ. Dan saya mau melihat ini bisa bentuk sebuah tendangan penalti mulai. Saya setuju soal penalti. Ya. Meskipun dia berhasil menguasai bola, namun kakinya terlalu tinggi. Memang wasit masih terbantu dengan posisi Irfan Bahdim yang membelakangi posisi dari wasit. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik sebenarnya. Jelas, Bung, pelanggaran. Ya. Memang kiper berhak untuk melindungi bola, namun tidak dengan demikian caranya, Bung. Betul. Ini begitu vulgar ya. Tidak mengingatkan penjaga gawang di salah satu klub di Indonesia yang keluar dari sarangnya, kemudian situasi kakinya pun sama sampai mencederai dan ada seorang yang meninggal kemarin. Dan itu memang sangat berbahaya dulu. Kiper-kiper seperti Indonesia zaman dulu sangat keras-keras sekali, Bu. Thomas Davis siap menguasai bola. Fahrudin tadi, Zakwan langsung berusaha melewati Beni Wahyudi, namun gagal Zakwan. Lemparan ke dalam saja buat Malaysia. Itulah Zakwan. Azrul Haq lemparan ke dalam pendek saja kepada Amri Yahaya. Patah di kaki Yanto Basna. Masih Amri langsung kotak penalti. Nampaknya Amri sedikit turun posisinya, Bu. Betul. Untuk menjadikan second striker ya. Seperti posisi Wayne Rooney mungkin, Bu. Desa Keluara berusaha mengejar bola tadi. Chehmat, ada Thomas Davis. Masih Thomas Davis. Irfan Subramania hasil melewati Daud tadi, Sahrul maksudnya. Badro Bakhtiar langsung pada Thomas Davis, cukup baik Thomas Davis meluncur ke depan. Masih ada Thomas. Badro langsung kotak penalti. Ada penjaga gawang Andri Tan yang keluar dari sarangnya, jemput bola. Manlah serangan Malaysia tadi diantisipasi dengan sangat baik oleh Andri Tani. Andi Kermansyah langsung ke depan, masuk kepada Lerby, namun ada Roni Harun, kembali kepada Andi Kermansyah, masih Andi Kermansyah, ada Irsyad Maulana, balik kepada Andi, berduel dia dengan Davis, masih Andi Kermansyah, pada Irsyad, kembali kepada Andi, kurang cermat kerjasama dua pemain ini sehingga berhasil diantisipasi oleh para pemain Malaysia, yaitu Thomas Davis. Lempar ke dalam saja buat Indonesia. Dia tinggal keberanian untuk melakukan pergerakan tanpa bola, bukan?
Ya, Abdul Rahman diganti oleh Abdul Lestaluhu, pemain yang sempat berbaju untuk U21 Persija, kemudian berkiprah di PSTN. Pemain muda dengan kapasitas dan kualitas yang sangat baik. Azrul Haq kuasai bola, ada Zakwan dibayangi oleh Evan Dimas, langsung ke depan, berusaha kepada Ahmad Azwan namun gagal. Adrol Bahtiar kepada Wanzat, ada Thomas Davis kuasai bola, masih Thomas, pendek dia kepada Badrol. Badrol Bahtiar, siapa yang akan diberikan? Pendek saja, ada Irfan, masih Bahtiar. Thomas Davis dibayangi oleh Irsad Maulana, patah di kaki Abdul Lestaluhu. Ada Irsad Maulana, Fahrudin, Irsad langsung ke tengah, Bayu Pradana, Irsad, Bayu ke belakang pada Yanto Basna. Ada Beni Wahyudi dibayangi oleh Zakwan, ke belakang Beni. Ada Evan Dimas Darmono, Beni Wahyudi, Bayu Pradana, Fahrudin, Abdul Lestaluhu. Fahrudin langsung ke depan, siapa yang akan diberikan? Lerby, Evan Dimas Darmono, Andik Firmansyah tadi. Evan Dimas, masih Evan Dimas memainkan position football para pemain Garuda. Irfan Bahdin tadi, Beni Wahyudi, Irfan Bahdin masuk kepada Andik, dicuri tadi, ada Irfan Bahdin lagi, dibayangi oleh Azrul Haq, langsung pada Andik, masih Andik, dicocor saja oleh Azrul Haq. Ya, menarik perform dari Van Bahdin ya. Bagaimana dengan kecepatannya dia selalu ketika kehilangan bola selalu mencoba untuk merebut kembali, kemudian mendeliver kepada Andik Firmansyah. Luar biasa para supporter Indonesia yang memenuhi Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, tempat di mana tim Garuda juga sukses menjungkalkan Malaysia di tahun 2014 saat itu, Bung, dengan skor 2-0. Ya. Dan juga untuk persiapan Piala AFF saat itu. Betul. Memang 10 kali pertemuan di eranya Alfred Riedel, 4 kali tim Indonesia selalu unggul. Kemudian 3 kali seri dan 3 kali kalah. Seperti diketahui, Indonesia akan satu grup dengan tuan rumah Filipina, Thailand, dan juga Singapura. Singapura dan Thailand adalah dua tim yang telah 4 kali menjadi juara Piala AFF. Malaysia sehabis melawan Indonesia pada bulan Oktober akan menghadapi Singapura di Singapura dan juga akan melawan Afghanistan. Bagaimana persiapan mereka? Cukup baik juga untuk ke Piala AFF, Bung. Betul, mereka ada keseriusan di situ ya. Apalagi kompetisi mereka sudah selesai, berhenti. Mereka ingin lebih fokus mempersiapkan tim untuk bisa memperbaiki performa mereka di Piala AFF. 17 Irfan Bahdim akan digantikan oleh Ihsan Kurniawan. Ya, pemain 20 tahun, ini pemain debutan juga yang berkostum untuk Sriwijaya. Pemain dengan skill individu yang sangat baik, kemudian juga sedikitnya memiliki visi bermain. Indonesia juga direncanakan akan menghadapi Myanmar pada tanggal 28 September dan 3 Oktober akan menghadapi Vietnam, namun belum dipastikan lagi kepastiannya mengenai pertandingan uji coba selanjutnya dari tim Garuda ini. Sedangkan Malaysia sudah dipastikan akan melawan Singapura dan juga Afghanistan untuk menghadapi Piala AFF 2016, di mana tuan rumahnya akan dilangsungkan di Myanmar dan juga Filipina. Filipina tentu akan menjadi tuan rumah yang baru pertama kali juga seperti Myanmar, Bung Supri. Betul. Apalagi performa mereka di 2014 juga begitu luar biasa, begitu progres dengan banyak sekali. Mas Davis kotak penalti dihadang tadi oleh Abdul Lestaluhu. Tendangan penjuru buat Malaysia inilah Abdul Lestaluhu.
klan Lestaluhu, setelah klannya Rajab Lestaluhu, Ibrahim Lestaluhu, Ramdhani Lestaluhu. Banyak sekali Lestaluhu di kancah persepak bolaan Indonesia. Andritani yang satu tim di tim nasional saat ini dengan kakaknya itu Indra Kahfi, namun Indra Kahfi tidak bermain. Tendangan penjuru Badro Bahtiar, satu penggawa Malaysia di Piala AFF terakhir dan juga SEA Games. Ya, memang ada sedikit perbedaan ya, bagaimana Badro Bahtiar ketika hanya di SEA Games kemudian di AFF begitu punya mobilisasi yang sangat biasa, kemudian juga alur bola juga sangat baik, tapi kondisi pada malam hari ini memang masih jauh dari ekspektasi. Ada pergantian pemain dari Indonesia, yaitu Rodolfo Yanto Basna digantikan oleh Deddy Gusmawan, pemain Indonesia yang bermain di klub Myanmar. Pemainnya juga pernah memperkuat Indonesia saat melawan Kamboja. Betul, usianya tidak muda ya, 30 tahun. Kemudian ini adalah cap kedua untuk Deddy Gusmawan. Iksan Kurniawan langsung tadi ke depan. Ada Roni Harun Malaysia, Amri Yahaya, Hanzak, kuasai bola Malaysia. Kurang cermat kontrolnya. Selain itu kualitas rumputnya tidak terlalu baik, jadi sulit untuk mengontrol bola. Ya, kemudian juga passing bola-bola bawah pun juga tidak begitu rapi. Abdul Lestaluhu, Yusuf tadi belakang Abdul kepada Fahrudin. Iksan, ada Bayu Pradana, Irsad Maulana, Ali Irsad kepada Fahrudin, ke belakang kepada Andritani. Masih Andritani kuasai bola. 3-0 Indonesia telah unggul jauh ke depan. Ada Lerby berduel tadi dengan Sahrul. Iksan Kurniawan ke kiri dia kepada Irsad. Masih Irsad dibaik oleh Subramaniam. Abdul Lestaluhu. Kombinasi para pemain Indonesia, Bung. Ya, pemain muda Indonesia. Betul. Ada kepercayaan diri ya, bagaimana mereka sedikitnya mampu mengatur ritme. Kapan harus ke depan, kapan harus ke belakang. Iksan Kurniawan, kemudian Irsad juga pemain muda dengan kualitas individu yang di atas rata-rata. Denny Wahyudi, ada Deddy Gusmawan, Bayu Pradana, patah di kepala Thomas Davis. Nunggu bola pemain Indonesia sehingga diserobot tadi oleh Wanzak. Amri Yahaya turun ke bawah dia untuk menjadi pelapis. Karena di striker ditempati oleh nomor punggung 12 yaitu Ahmad Azwan. Kuasai bola Andritani. Sebuah comeback yang cukup lumayan dari Indonesia, Bung. Kalau misalkan skor ini bisa bertahan. Ya, minimal dengan hasil ini akan menambah kepercayaan diri. Kemudian juga pemain-pemain debutan yang dipanggil oleh Alfred Riedel memang sangat menjanjikan saya pikir. Tapi pilihan dari Alfred Riedel tidak salah, Bu. Alfred Riedel menginginkan situasi auranya seperti di 2010. Banyak pemain-pemain yang dia panggil yang awalnya memang bukan pemain bintang, Bu. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Benny Wahyudi sangat jelas tadi. Pemain Malaysia kuasai bola. Harimau Malaysia kini namanya Amri Yahaya. Layaknya peran Wayne Rooney di tim nasional Inggris. Nampaknya sepeninggal Safiqur Rahim. Kualitas lini tengah Malaysia tidak terlalu baik. Dicuri tadi, ada Evan Dimas. Langsung ke depan, ada Abdul Lestaluhu. Masih Abdul Lestaluhu. Kurang cermat Abdul Lestaluhu. Lebih cepat laju bola daripada laju lari dari Abdul Lestaluhu, Bung Supri. Iya, ini pemain muda ya. Bagaimana
dia merasa memiliki tenaga, memiliki kecepatan. Tapi di situ padahal dia sudah harus memutuskan untuk melakukan sebuah crossing. Nampaknya Muhammad Fahrul Aiman dipersiapkan pelatih Ong Kim Sui untuk menggantikan posisi dari Amri Yahaya, pemain veteran Malaysia yang sudah bermain sejak Piala Tiger 2004. Sebuah prestasi Amri Yahya di tim nasional Malaysia yang sangat baik, sangat lama bertahan, Bung Supri. Betul, bagaimana produktivitas golnya, bagaimana catch dia 58, kemudian menjadi satu-satunya pemain 2009 yang mampu mencetak gol ketika tim Malaysia bertemu dengan Manchester United. Aiman tadi berduel dengan Fahrudin.